Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar dimensi 3. Ini bagian pendahuluannya. Kita akan coba membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi silakan isi kolom komen. Oke, kita lihat konsep berikut. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan titik terhadap garis. Oke, perhatikan gambar berikut. Di sini diberikan suatu garis M, di mana ada titik A, titik B, dan titik C. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini sebagai berikut. Yang pertama adalah titik itu terletak pada garis. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar, titik A dan titik B ini terletak pada garis M. Berarti di sini adalah titik A dan titik B itu terletak pada garis M. Yang kedua yaitu titik yang terletak di luar garis. Ya, dalam hal ini adalah titik C. Titik C itu terletak di luar garis M karena tidak di M. Ya, apakah mau di atas atau di bawah? Kondisi gambar ini. Ya, berarti titik C terletak di luar garis M. Nah, yang kedua, kita juga ada namanya kedudukan titik terhadap bidang. Ya, yang pertama kita perhatikan gambar berikut. Kita punya bidang alfa. Di bidang alfa ini kita punya garis K. Kita juga punya titik A, titik B, dan titik C. Nah, kedudukan titik terhadap garis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah titik itu terletak pada bidang. Nah, di sini pada gambar ini jelas titik A dan titik B itu terletak pada bidang alfa. Karena di sini K itu terletak di bidang alfa. Jelas titik A dan titik B terletak pada bidang alfa, ya. Yang kedua, titik yang terletak di luar bidang. Dalam hal ini ada juga titik C. Titik C ini terletak di luar bidang alfa, begitu. Nah, itu untuk kedudukan titik terhadap bidang secara konsep. Nah, yang ketiga yaitu kedudukan garis terhadap garis yang lain. Nah, yang pertama, misalkan kita punya bidang alfa. Nah, di sini ada garis N dan garis M. Di mana garis N dan garis M ini berpotongan di titik A. Nah, jelas di sini yang pertama dua garis itu berpotongan. Ya, karena berpotongan karena akan membentuk suatu titik potong. Dalam hal ini, ya, garis M dan garis N ini terletak pada bidang alfa. M dan M berpotongan di titik A. Berarti garis M dan garis N ini saling berpotongan. Yang kedua juga ada garis, ini saya berikan bidang alfa, ya, yaitu ini garis P, ini garis Q. Nah, di sini nampak ini adalah dua garis yang sejajar. Ya, karena dia sejajar, dia tidak akan memiliki titik potong. Dalam hal ini titik P dan titik Q ini tidak akan pernah bertemu, ya, maka dia sebut sejajar, gitu. Kemudian yang ketiga juga ada namanya kondisi, ya. Sini diberikan bidang alfa. Nah, di sini ada garis S yang menembus bidang alfa. Dan sini juga ada garis R. Nah, di sini kan tidak ada berpotongan. Yang titik-titik di bawah ini berarti di bawah bidang, ya. Sedangkan garis R sendiri di atas, berarti dia namanya bersilangan. Dia bersilangan ini dia tidak sejajar, tetapi dia juga tidak berpotongan, gitu. Dia hanya bersilangan, begitu, ya. Jadi garis S dan garis R itu saling bersilangan karena dia tidak membentuk titik potong, gitu. Oke, untuk ini adalah untuk garis dan garis. Nah, sekarang kita lihat yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama, ya, ini bidang alfa. Nah, ini ada garis N, ini garis M, ya. Nah, garis N dan garis M ini terletak pada bidang alfa, gitu, ya. Oke. Yang kedua ada juga namanya garis yang sejajar dengan bidang alfa. Di sini ada, ya, di sini ada garis M yang terletak pada bidang alfa. Kemudian ada garis N yang di luar pada bidang alfa, di mana garis N ini, ya, sejajar dengan garis M.
Sedangkan garis M itu terletak pada bidang alfa. Maka jelas dari sini garis N itu sejajar dengan bidang alfa, begitu ya. Kemudian ada juga kondisinya, yaitu di sini ada bidang alfa, di sini ada garis yang menembus bidang alfa di titik A, anggap garis S. Nah, ini disebut dengan garis yang memotong atau menembus bidang, gitu ya. Dalam hal ini garis S memotong bidang alfa di titik A. Nah, bisa juga menembusnya itu tegak lurus seperti ini. Ini garis M tegak lurus. Nah, ini dia. Garis M ini menembus bidang alfa, ini tegak lurus di titik B, begitu. Bisa jadi tidak tegak lurus, bisa tegak lurus, begitu. Oke. Oke, berikut kita lihat kedudukan bidang terhadap bidang. Nah, di sini ada juga bidang yang saling sejajar. Ini ada bidang alfa, ini ada bidang beta. Dia disebut sejajar jika dia tidak ada berpotongan yang membentuk garis. Jadi bidang alfa dan bidang beta itu saling sejajar karena tidak ada garis persekutuannya atau perpotongannya. Nah, juga ada juga bidang yang saling berpotongan seperti ini. Ya, ini bidang alfa. Ya, di sini ada bidang beta. Dia berpotongan di garis AB ini. Nah, jadi kalau dia berpotongan, dia membentuk garis AB. Jadi dua bidang berpotongan itu adalah bidang alfa dan bidang beta itu saling berpotongan karena dia mempunyai garis persekutuan. Dalam hal ini adalah garis AB, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya dari konsep-konsep yang tadi, kita lihat contoh berikut ini. Oke. Contoh ya, yang pertama diberikan kubus KLMN PQRS. Oke. Pertanyaannya adalah di sini diketahui titik O itu merupakan perpotongan antara diagonal KM dan LN. Oke, pertanyaannya adalah tentukan kedudukan titik O terhadap garis KP, kedudukan titik O terhadap garis KM, kedudukan titik L terhadap KMRP, kemudian kedudukan O terhadap bidang LQSN. Oke. Nah, sekarang diketahui di sini kan titik O itu perpotongan diagonal KM dan LN. Ini K, ya, ini LN, ini KM, berarti sini titik O. Nah, sekarang kita lihat garis KP. Garis KP itu kan KP ini dia, yang tegak ini. Ya. Maka kedudukan titik O terhadap garis KP ini O, ini garis KP, berarti jelas O itu di luar garis KP. Begitu ya. Kemudian titik O terhadap garis KM, ini KM, ya. Ternyata kalau kita lihat dari gambar, titik O itu terletak pada garis KM, gitu ya. Oke. Kita lihat yang ketiga, kedudukan titik L terhadap bidang KMRP. Oke, bidang KMRP, ini dia, ini bidang KMRP. Nah, sekarang titik L kita kan di sini, sedangkan bidang KMRP kan ini. Berarti titik L terhadap bidang KMRP itu terletak di luar. Diletak di luar KMRP. Begitu ya. Oke. Nah, kemudian titik O. Kita lihat titik O. Titik O terhadap bidang LQSN. Ini berarti LQSN. Nah, ternyata O itu terletak di bidang karena sini kan melalui SN ini, melalui LN ini ada O. Ternyata titik O ini terletak pada bidang LQSN, begitu. Oke. Oke, kita lihat contoh berikut lagi. Di sini kita punya limas TABCD, ya. Pertanyaannya adalah sebutkan pasangan rusuk yang sejajar, kemudian sebutkan rusuk yang memotong rusuk AD, kemudian sebutkan bidang yang memotong bidang TBC. Oke, sekarang rusuk yang sejajar. Rusuk yang sejajar karena kita limas beraturan, berarti ini kan segi 4 beraturan ini. Segi 4 beraturan berarti alasnya adalah berbentuk persegi, gitu. Walaupun ini secara dimensi 3 ini terlihat seperti jajar genjang, tapi kalau penampang melintangnya ini berbentuk persegi. Nah, dari sini jelas rusuk yang sejajar itu adalah AB itu dengan CD, kemudian BC itu dengan AD, begitu untuk rusuk yang sejajar. Nah, yang kedua yaitu rusuk yang memotong
rusuk AD kan ini AD. Berarti kalau dia memotong rusuk AD, berarti rusuk itu melalui titik A dan titik D. Berarti rusuknya adalah pertama AT kan melalui A, kemudian DT juga melalui D, kemudian AB ya, AB kan melalui A juga memotong AD, kemudian ada juga DC karena dia melalui D, begitu. Yang ketiga yaitu bidang yang memotong bidang TBC. Berarti TBC kan yang hitam ini, berarti dia melalui rusuk TB, rusuk TC, rusuk BC. Berarti bisa ATB ya, ATB kan ini ATB, berarti melalui TB, kemudian TBC melalui TBC. Oh, TBC tersendiri, maaf, berarti ada yang salah. Kemudian ada TCD, ini TCD karena melalui TC, kemudian bidang alas itu sendiri ya, ABCD. Kemudian ada satu lagi yaitu ATD. Loh, kenapa ATD juga melalui bidang memotong bidang TBC? Karena dia memotong di titik T ini, gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk mempelajari konsep Dimensi 3. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silahkan isi kolom komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.